Selamat pagi para peserta didik. Jumpa kembali dengan PJJ melalui video daring ini di teknik pemesinan bubut untuk kelas 12. Pada hari ini kita akan membahas atau melihat bagaimana proses teknik pembubutan ulir segi 4. Sebelum daring kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Para peserta didik, kemarin di 2 minggu yang lalu dan seminggu yang lalu saya sudah kirim bagaimana materi teknik pembubutan ulir segi 4. Hari ini akan saya terangkan secara virtual dan nanti kalian akan melihat videonya bagaimana proses pembubutan ulir segi 4. Silakan diperhatikan dan diikuti dengan baik. Itu adalah job sheet yang sudah saya kirimkan 2 minggu yang lalu, dan seminggu yang lalu sudah saya tampilkan bagaimana kalian harus mengerjakan job sheet untuk membubut ulir segi 4. Jadi kalian perlu perhatikan job sheet itu pada ulir segi 4-nya saja, tidak usah semuanya. Jadi bubut rata, bubut alur tidak usah. Tapi cukup kalian perhatikan pada gambar ulir segi 4 yang ditunjukkan dengan potongan sebagian tersebut atau yang di garis arsir. Nah, kalian perhatikan keterangan di samping itu. Di situ terdiri dari bahan, alat, dan alat pelindung diri atau alat keselamatan kerja. Bahannya biasa ya, sesuai job sheet. Lalu alatnya itu standar kalau kita seperti membubut ulir, tapi di sini tentu saja ada tambahan alat, yaitu namanya ulir segi 4. Jadi alatnya yang lain adalah standar, tapi untuk pembubutan ulir segi 4 tentu saja kita perlu pembubutan ulir segi 4. Tapi kita juga perlu siapkan ulir segitiga untuk mengawali pembubutan ulir segi 4 tersebut. Ini adalah langkah awalnya atau langkah persiapannya. Terdiri dari mengasah bahat rata untuk bubut rata, lalu mengasah bahat ulir segi 4 dengan kisar 4 mm, lebar 2,2 mm. Kemudian mengasah bahat alur radius R2 itu untuk pekerjaan yang di luar ulir segi 4 ya. Ini yang paling penting, yang nomor 2 itu. Dan nomor 4, setting roda gigi untuk pengerjaan ulir. Itu harus dilakukan karena ulir segi 4 tentu saja perlu tabel atau angka-angka yang ada atau digunakan sesuai hasil hitungannya. Ini adalah langkah awalnya atau langkah persiapannya. Terdiri dari mengasah bahat rata untuk bubut rata, lalu mengasah bahat ulir segi 4 dengan kisar 4 mm, lebar 2,2 mm. Kemudian mengasah bahat alur radius R2 itu untuk pekerjaan yang di luar ulir segi 4 ya. Ini yang paling penting, yang nomor 2 itu. Dan nomor 4, setting roda gigi untuk pengerjaan ulir. Itu harus dilakukan karena ulir segi 4 tentu saja perlu tabel atau angka-angka yang ada atau digunakan sesuai hasil hitungannya. Selanjutnya akan saya tampilkan bagaimana teknik membubut ulir segi 4-nya ya. Ini hanya saya khususkan di cara membubut ulir segi 4. Jadi bubut rata alur tidak perlu saya sampaikan lagi, tapi khusus ulir segi 4. Tapi perlu diperhatikan para peserta didik, video yang akan saya tampilkan ini adalah bubut ulir segi 4 dengan pahat yang standar. Jadi tidak perlu awalan dengan ulir segitiga. Tapi beberapa pekerjaan di ulir segi 4 perlu awalan dari ulir segitiga. Karena apa? Untuk keamanan pahat tersebut. Tapi kalau pahatnya sudah standar dengan pahat bagus, tidak perlu dikasih awalan dengan ulir segitiga. Jadi langsung pemakanan ulir segi 4 seperti pemakanan alur itu, persis seperti pemakanan alur, tapi eretan memanjangnya mesin bubut itu di setel otomatis dengan setelan otomatis ulir, bukan otomatis bubut rata ya, tapi otomatis ulir. Tabel untuk membuat ulir nanti akan saya sampaikan setelah PJJ ini selesai, tapi untuk minggu depan tabel setting untuk kisar ulirnya itu, karena tiap mesin bubut satu dengan yang lain itu berbeda, maka perlu waktu khusus untuk menjelaskan tentang tabel tersebut. Jadi saat ini silahkan perhatikan cara mengulir segi 4-nya. Walaupun hampir sama dengan ulir segitiga, tapi kalian perlu perhatikan karena ada teknik-teknik khusus yang harus kalian pahami. Silahkan diperhatikan. Peserta didik, awalnya adalah membubut rata dulu. Diameter untuk membubut rata sebelum diulir itu perhitungannya sudah saya sampaikan ya pada teknik pemesinan bubut sebelumnya ya, pada saat pelajaran jarak jauh ini sudah saya sampaikan. Berapa diameter untuk membubut awalan ulir itu rumusnya sudah saya sampaikan. Setelah membubut rata selesai, tentu saja
harus ganti dengan pahat ulir segi 4 ya. Ya, ini pahatnya ulir segi 4 seperti itu, pakai pahat insert para peserta didik. Nah, itu jelas pakai pahat insert. Itu yang akan kita gunakan untuk membubut ulir segi 4 setelah tadi bubut ratanya selesai. Kita pasangkan pahat insertnya, lalu kemudian kita kencangkan dengan kunci L. Ini kalian sudah pernah atau pakai pahat insert seperti ini. Ini mulai bubut ulir segi 4 seperti yang saya katakan tadi. Karena ini pakai pahat insert, pahat yang standar untuk memang pembubutan ulir segi 4, itu tidak perlu awalan pakai ulir segitiga, tapi settingnya persis dengan cara membubut ulir segitiga. Hasilnya nanti akan jadi ulir segi 4 karena pahatnya bentuknya segi 4. Tapi cara setting awal untuk mengulir itu sama persis dengan ulir segitiga. Nah, pahat ulir segi 4 ini itu tidak jauh beda dengan pahat alur. Kalau pahat ulir segi 4 ini bisa juga untuk pengerjaan alur dan bisa juga untuk pengerjaan ulir segi 4. Nah, caranya kan hampir sama. Itu sudah dihidupkan kan, otomatis ulirnya ya, bukan otomatis rata, bukan otomatis bubut rata, tapi otomatis ulir. Nah, kita tarik ke belakang, kita majukan, kita makankan, kita tambah terus sampai ukurannya sesuai pada job sheet. Begitu para peserta didik. Tidak jauh beda kok dengan ulir segitiga, tapi hasilnya nanti bentuknya akan segi 4. Nah, pemakanannya tebal nggak masalah karena ini pahatnya pahat standar. Dan di bengkel kita, bengkel teknik mesin SMK Kisempetan, kita sudah punya banyak pahat seperti itu. Besok kalian kalau sudah mulai perkuliahan masuk, kalian akan gojlok terus dengan praktek-praktek karena teorinya sudah banyak. Nanti akan target membuat ulir segi 4 itu tiap anak harus jadi seperti itu ya para peserta didik. Ini adalah langkah akhir setelah kita berulang kali memakankan kedalaman ulir tadi. Ini langkah akhirnya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, bentuknya kan ulirnya segi 4 kan, yang poros itu. Besok akan kita praktekkan. Demikian para peserta didik untuk PJJ atau pelajaran jarak jauh hari ini di teknik pemesinan bubut. Semoga kalian dapat mengikuti dengan baik karena ulir segi 4 ini relatif pekerjaan yang tidak sulit, tapi kalian tetap harus bisa dan mengerjakannya harus presisi. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti PJJ selanjutnya. Selamat pagi.